Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Semoga tetap sehat. Walaupun di masa COVID-19 ini, tetapi pendidikan harus terus berjalan dan terlaksana seefektif mungkin dan semaksimal mungkin. Sesuai dengan Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki makna. Semua komponen masyarakat wajib turut andil dalam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada generasi muda, dan salah satu cara untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut yaitu dengan bersekolah. Oleh karena itu, sekolah pun memerlukan manajemen agar memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan cita-cita tersebut. Berikut ini merupakan pemaparan dan penjelasan dari manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah. Adapun definisi dari manajemen dikemukakan oleh 3 pakar. Yang pertama itu dari Stoner, yang kedua dari Eri dan Kurniawan, dan yang terakhir dari Nichols, McHugh, and McCoud pada tahun 1997. Adapun definisi dari manajemen dari Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua dari Eli dan Kurniawan, manajemen merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Oleh karena itu, manajemen berbasis sekolah dapat disimpulkan yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan organisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insa dan barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Adapun keuntungan manajemen berbasis sekolah, yang pertama, kewenangan sekolah membawa penuh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Adapun tujuan dari manajemen sekolah, yang pertama, mengembangkan kepemimpinan dan demokratis dan profesional. Yang kedua, membangun teamwork atau kerjasama. Dan yang terakhir, mengikut sertakan pemangku kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak sekolah. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya keuangan serta informasi. Yang kedua, adanya proses yang tercapai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Adapun di dalam manajemen berbasis sekolah, ada yang disebut dengan efektif dan efisien. Berikut ini arti dan makna dari efektif dan efisien. Yang pertama, efektif. Efektif merupakan keselarasan antara perencanaan dan keterlaksanaan, sedangkan efisien merupakan perbandingan hasil yang dicapai, output, dan usaha yang telah dikeluarkan, input. Di dalam manajemen berbasis sekolah terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Fungsi ini merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penetapan dan penentuan strategi taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua, ada organizing atau fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, ada direct heading atau fungsi pengarahan dan pengimplementasian.
merupakan fungsi proses implementasi program agar tepat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir ada fungsi controlling. Fungsi ini merupakan fungsi pengawasan dan pengendalian. Semua proses harus dipastikan mampu berkolaborasi sehingga dapat mencapai kematangan program. Dalam manajemen berbasis sekolah sendiri, terdapat beberapa konsep. Yang pertama ada konsep desentralisasi pendidikan dan ada pula konsep otonomi daerah. Adapun konsep desentralisasi pendidikan merupakan transfer kewajiban atau kewenangan, tanggung jawab, dan tugas pengambilan keputusan dari organisasi yang lebih tinggi kepada organisasi yang lebih rendah. Sedangkan konsep otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dalam hubungan dengan masyarakat sekitar. Berikut ini merupakan karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, adanya peningkatan visi dan misi. Yang kedua, kesejahteraan material dan non-material dan kualitas kinerja sekolah. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sekolah. Baik, diucapkan sekian atas pemaparan materi manajemen berbasis sekolah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Stay healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.